Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bimbingan dan Konseling. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama Anissa Zakiatul Masruroh dan yang kedua saya Vina Rohmatus Sa'diyah. Selanjutnya kami akan mempresentasikan makalah kami. Di sini ada 3 materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama program bimbingan dan konseling, yang kedua peranan guru dalam bimbingan dan konseling di sekolah, dan yang ketiga kerjasama guru dengan konselor dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama program bimbingan dan konseling di sekolah. Program bimbingan dan konseling merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terencana, terorganisasi dan terkoordinasi selama periode waktu tertentu. Program tersebut disusun bersama oleh personil bimbingan dan konseling dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik. Apabila program tersusun dengan baik, maka kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, dan efisien. Program yang telah disusun disampaikan pada semua pendidik pada saat rapat dinas agar terkembang jejaring layanan yang optimal. Maka dari itu, penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah haruslah dimulai melalui beberapa tahap, yaitu tahap pengukuran dan penilaian atau kegiatan mengidentifikasi beberapa aspek yang akan dijadikan bahan penyusunan program bimbingan di sekolah. Kegiatan mengidentifikasi tersebut meliputi yang pertama penilaian konteks lingkungan dan yang kedua penilaian kebutuhan dan masalah peserta didik yang menyangkut karakteristik peserta didik. Adapun langkah-langkah penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah antara lain yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua perancangan, yang ketiga penerapan, dan yang keempat evaluasi. Yang pertama perencanaan. Dalam proses perencanaan, seharusnya dilakukan secara terbuka, dalam artian bukan hanya melibatkan personil bimbingan dan konseling saja, akan tetapi juga melibatkan orang-orang yang memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan, seperti orang tua, guru, pakar bimbingan, dan tentunya konselor. Yang kedua, perancangan, yaitu proses mendesain program bimbingan dan konseling dengan memilih struktur dasar program yang sesuai dengan kompetensi siswa. Tahap yang ketiga adalah tahap penerapan. Setelah melalui proses perencanaan dan desain yang baik, tahap berikutnya adalah tahap implementasi atau penerapan. Dalam menerapkan program, sebaiknya konselor memiliki kesiapan untuk melaksanakan setiap kegiatan yang telah dirancang sebelumnya, sehingga terdapat kesesuaian antara program yang telah dirancang dengan pelaksanaan di lapangan, dan program terlaksana dengan baik. Tahap yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang bermanfaat bagi pengambil keputusan, baik untuk perbaikan maupun pengembangan program di masa yang akan datang. Evaluasi juga dimaksudkan untuk menguji keberhasilan atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk beberapa program bimbingan dan konseling di sekolah meliputi yang pertama program harian, yaitu program yang akan dilaksanakan hari-hari tertentu dalam satu minggu. Yang kedua, program mingguan, yaitu program yang akan dilaksanakan secara penuh untuk kurun waktu 1 minggu dalam 1 bulan. Yang ketiga, program bulanan, yaitu program yang akan dilaksanakan secara penuh untuk kurun waktu 1 bulan tertentu dalam 1 catur bulan. Yang keempat, program catur bulan, yaitu program yang akan dilaksanakan secara penuh dalam kurun waktu 1 catur bulan tertentu dalam 1 tahun ajaran. Dan yang terakhir, program tahunan, yaitu program yang akan dilaksanakan secara penuh dalam kurun waktu 1 tahun tertentu dalam 1 jenjang sekolah. Untuk pembahasan materi yang selanjutnya adalah peran guru dalam bimbingan dan konseling. Di sekolah dasar, kegiatan bimbingan dan konseling tidak diberikan oleh guru pembimbing secara khusus seperti di jenjang pendidikan SMP dan SMA. Guru kelas harus menjalankan tugasnya secara menyeluruh, baik tugas menyampaikan semua materi pelajaran dan memberikan layanan bimbingan konseling kepada semua peserta didik tanpa terkecuali. Jadi,
peran guru dalam pembelajaran tidak hanya sebagai pengajar, akan tetapi juga sebagai konselor. Hal tersebut sesuai dengan Permendiknas nomor 16 tahun 2009 pada bab 7 yang menyatakan bahwa kegiatan guru kelas salah satunya yaitu menjalankan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Keseluruhan peranan itu dapat dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan berikut. Yang pertama, mengembangkan iklim kelas yang bebas dari ketegangan dan yang bernuansa membantu perkembangan peserta didik. Yang kedua, memberikan pengarahan atau orientasi dalam rangka belajar yang efektif, baik secara khusus dalam bidang studi yang diajarkannya maupun secara umum dalam keseluruhan persekolahan. Yang ketiga, mempelajari dan menelaah peserta didik untuk menemukan kekuatan, kelemahan, kebiasaan, dan kesulitan yang dihadapinya, terutama dalam hubungannya dengan bidang studi yang diajarkannya. Yang keempat, mendorong dan meningkatkan pertumbuhan pribadi dan pertumbuhan sosial peserta didik. Yang kelima, melaksanakan bimbingan kelompok di kelas. Dan yang keenam, memperlakukan peserta didik sebagai individu yang mempunyai harga diri dengan memahami kekurangan, kelebihan, dan masalah-masalahnya. Yang ketujuh, menyelenggarakan pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Kedelapan, membimbing peserta didik untuk mengembangkan kebiasaan belajar dengan baik. 9. Menilai hasil belajar peserta didik secara menyeluruh dan berkesinambungan. Yang ke-10, melakukan perbaikan pengajaran bagi peserta didik yang memerlukannya. Dan yang terakhir yaitu bekerja sama dengan konselor dan tenaga pendidikan lainnya dalam memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh siswa. Materi selanjutnya, kerjasama guru dengan konselor dalam layanan bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling atau disingkat dengan konselor sebaiknya melakukan kerjasama yang solid dengan guru bidang studi di sekolah. Dengan kerjasama yang solid, pelayanan bimbingan dan konseling akan berjalan dengan optimal. Peran serta yang tidak boleh dialih kesampingkan oleh guru bidang studi yakni membantu mensukseskan pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Program bimbingan akan berjalan secara efektif apabila didukung oleh semua pihak, yang di dalam hal ini khusus para guru mata pelajaran. Oleh sebab itu, sangat penting bagi guru bidang studi memahami program layanan bimbingan dan konseling dan turut serta dalam mensukseskannya. Kerjasama sebagai suatu bentuk proses sosial di mana terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Kerjasama berupaya untuk mencapai suatu tujuan, sebagaimana pelaksanaan bersama program layanan bimbingan dan konseling berupaya memandirikan peserta didik. Pembagian tugas atau pekerjaan tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan. Guru dituntut untuk memahami harapan-harapan dan kesulitan-kesulitan siswa. Selanjutnya, guru dapat menciptakan situasi belajar atau iklim kelas yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik. Bentuk kerjasama yang dilakukan guru bimbingan dan konseling dengan guru bidang studi berupa: yang pertama, bentuk usaha formal, di mana kegiatan yang diselenggarakan secara sengaja, berencana, terarah, dan sistematis, seperti pelaksanaan program tahunan atau semester bimbingan dan konseling. Yang kedua, bentuk usaha informal, yakni kegiatan yang diselenggarakan secara tidak terencana dan tidak sistematis. Jika kedua hal tersebut dilaksanakan secara baik, maka akademik pun potensi masing-masing individu bisa berkembang secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.